dan teman-teman saya ingin menyusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Adapun kompetensi dasar menganalisis tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, membuat penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Indikator pencapaian kompetensi: yang pertama, menyusun jurnal penutup; yang kedua, menyusun neraca saldo setelah penutup. Ada pula pengertian jurnal penutup yang disebut closing entries adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer akun sementara ke akun permanen. Jadi, jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun perantara, penjualan, pembelian, pendapatan, beban, dan prive. Ada pula sumber data, kertas kerja atau disebut worksheet. Kertas kerja kolom neraca saldo disesuaikan, tapi untuk mempermudah bisa kolom laba atau rugi dan kolom neraca. Kapan dibuat? Dibuat di setiap akhir periode secara otomatis setelah penyusunan laporan keuangan tanpa membutuhkan bukti transaksi. Ada pula langkah-langkah menyusun jurnal penutup. Yang pertama, menutup sisi kredit pada kolom laba rugi yang merupakan komponen pendapatan dengan cara sama dengan seluruh akun yang ada di sisi kredit pada kolom laba rugi di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. 2. Menutup sisi debit pada kolom laba rugi yang merupakan komponen beban dengan cara sama dengan ikhtisar laba atau rugi di debit, seluruh akun yang ada di sisi debit pada kolom laba rugi di kredit. Yang ketiga, menutup laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan modal apabila laba, ikhtisar laba atau rugi di debit, modal di kredit. Apabila rugi, modal di debit, ikhtisar laba atau rugi di kredit. Yang keempat, menutup akun prive dengan akun tandingan modal di debit, prive di kredit. Dan selanjutnya kita akan berlatih membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup dengan studi card toko sembako Raya Indah. Nah, ini adalah kertas kerjanya. Kebetulan toko sembako Raya Indah ini sudah membuat kertas kerja. Ini kolom neraca saldo disesuaikannya, dan ini kolom laba ruginya. Ini mempermudah kita untuk menyusun jurnal penutup, karena di kredit ini adalah pendapatannya, ini sisi kredit. Kemudian di sisi debit ini adalah bebannya, seluruh bebannya ada di sini, dan ini adalah prive-nya, dan ini adalah labanya. Nah, angka-angkanya bisa dilihat di sini. Kita buat lebih dahulu judulnya Toko Sembako Raya Indah Jurnal Penutup periode 31 Januari 2021. Kemudian buat kolomnya. Ada kolom untuk tanggal, akun, debit, dan kredit. Lebih baik lagi dibuat 5 kolom, ditambah kolom ref. Ref ini akan digunakan jika setelah membuat jurnal penutup diposting ke buku besarnya. Tetapi jika ada keharusan untuk diposting, tambahlah 1 kolom ref. Setelah itu, kita masuk ke langkah pertama, yaitu menutup sisi kredit pada kolom laba rugi yang merupakan komponen pendapatan dengan cara debitnya adalah seluruh akun yang ada di sisi kredit pada kolom laba rugi, dan kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Sekarang kita cek kolom laba rugi yang ada di posisi kredit. Nah, ini di kolom laba rugi di posisi kredit ada 10.100.000 yaitu penjualan, kemudian 300.000 retur pembelian, 30.000 potongan pembelian. Kita pindahkan pada tabel jurnal penutup. Tanggal 31 Januari 2021 kita tulis tadi yang di posisi kredit kita pindahkan ke debit. Ada penjualan sebesar 10.100.000, kemudian retur pembelian sebesar 100.000 dan potongan pembelian sebesar 30.000. Dan sisi kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Sebesar berapa penjumlahan dari 10.100.000 ditambah 100.000 ditambah 30.000. Kita jumlahkan dan dipindahkan pada sisi kredit sebesar 10.430.000. Nah, ini adalah cara untuk penutup pendapatan. Bahwa pendapatan pada perusahaan dagang itu adalah penjualan, retur pembelian, dan potongan pembelian. Kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menutup sisi debit pada kolom
laba rugi yang merupakan komponen dengan cara ikhtisar laba ruginya di sisi debit dan kreditnya adalah seluruh akun yang ada di sisi debit pada kolom laba rugi di kredit. Nah, ini kertas kerjanya. Kita lihat laba rugi. Di sisi debit ada apa saja? Yang pertama ada 200.000 yaitu retur penjualan, 160.000 ada potongan penjualan, 5.200.000 ini adalah pembelian, 100.000 beban sewa, kecuali ini ikhtisar laba rugi ini tidak ikut ditutup ya, kecuali ini saja ikhtisar laba rugi. Kita lanjutkan, ada 2 juta beban gaji, kemudian 500.000 beban perlengkapan, 600.000 beban penyusutan peralatan, kemudian 100.000 beban asuransi. Nah, yang disebutkan tadi kecuali ikhtisar laba rugi ini kita pindahkan di posisi kredit untuk membuat jurnal penutupnya. Kita tulis tanggal terlebih dahulu, kita kosongi dulu yang sisi debit, retur penjualan sebesar 200.000, potongan penjualan sebesar 160.000, pembelian sebesar 5.200.000, beban sewa sebesar 100.000, beban gaji sebesar 2 juta, beban perlengkapan sebesar 500.000, beban penyusutan peralatan sebesar 600.000. Dan beban asuransi sebesar 100.000. Kemudian kita isi sisi debitnya yaitu ikhtisar laba rugi sebesar penjumlahan dari yang di sisi kredit. Hasilnya adalah 8.860.000. Dan seperti ini cara menutup beban. Jadi kita tahu bahwa retur penjualan, potongan penjualan, pembelian, beban-beban itu merupakan beban termasuk kategori beban pada perusahaan. Langkah yang ketiga yaitu menutup laba atau rugi perusahaan. Jika perusahaan mengalami laba, maka debitnya ikhtisar laba rugi dan kreditnya adalah modal. Jika perusahaannya mengalami rugi, debitnya modal, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, untuk mengecek perusahaan mengalami laba atau rugi, kita lihat kertas kerjanya, kemudian kita cek selisihnya. Kalau selisihnya di kolom laba rugi selisihnya menempati posisi debit, maka perusahaan mengalami laba. Kita cek, oh ternyata ini selisihnya 570.000. Menempatkan posisi debit berarti perusahaan mengalami laba. Tetapi ketika suatu saat kalian menemukan suatu perusahaan dengan kertas kerja selisihnya di kolom laba rugi sebelah kredit atau di kolom neraca sebelah debit, maka perusahaan tersebut mengalami rugi. Nah, karena perusahaan toko sembako Kaya Indah ini selisihnya ada di laba rugi sebelah debit, maka perusahaan mengalami laba. Jadi kita pakai cara yang ini, ikhtisar laba rugi di posisi debit, kreditnya adalah modal. Kita tulis tanggal 31 Januari ikhtisar laba rugi sebelah debit sebesar selisihnya tadi ya, 570.000, kemudian kreditnya adalah modal sebesar 570.000. Nah, seperti ini menutup laba. Jadi laba sudah dipindahkan ke modal. Modal di sisi kredit ini artinya modal bertambah. Oke, saat ini kita masuk ke langkah keempat, menutup akun Prive dengan akun tandingan modal dengan modal di debit dan Prive di kredit. Oke, langsung saja kita lihat kertas kerjanya. Nah, untuk Prive ini di dalam kertas kerja tertulis sebesar 300.000. Setelah itu kita pindahkan tanggal dan akun modal, kita pindahkan di debit sebesar 300.000. Setelah itu untuk Prive di kredit sebesar 300.000 rupiah. Nah, ini adalah cara untuk menutup akun Prive. Kemudian kita jumlahkan di sisi debit dan kredit wajib balance ya teman-teman. Setelah kita berhasil membuat jurnal penutupnya, sekarang kita membuat neraca saldo setelah penutup dengan sumber data, neraca saldo disesuaikan, dan jurnal penutup. Nah, ini data yang pertama, sumber data pertama, neraca saldo yang disesuaikan yang ada di kertas kerja ya. Nah, ini sumber data pertama yang kita butuhkan, dan ini yang kedua, jurnal penutup yang telah kita buat tadi. Kita sandingkan neraca saldo disesuaikan dengan jurnal penutup. Nah, ini kertas kerjanya. Kolom laba rugi dan neraca ini sudah tidak kita butuhkan lagi.
Saya skip dulu ya. Nah, seperti ini. Ini kita sandingkan neraca saldo disesuaikan dengan jurnal penutup. Dengan membuat kolom jurnal penutup. Nah, seperti ini. Jurnal penutup sisi debit dan kredit. Selanjutnya kita pindahkan satu persatu ya. Ini penjualan di sisi debit sebesar 10.100.000. Retur pembelian di sisi debit sebesar 300.000. Kemudian potongan pembelian di sisi debit 30.000. Selanjutnya ikhtisar laba rugi di sisi kredit 10.430.000. Ikhtisar laba rugi di sisi kredit 10.430.000. Nah, sudah selesai, kita pindahkan. Kita ke selanjutnya. Ikhtisar laba rugi di posisi kredit 8.860.000. Nah, seperti ini. Kemudian retur penjualan di sisi kredit sebesar 200.000. Potongan penjualan di sisi kredit sebesar 160.000. Potongan penjualan di sisi kredit sebesar 160.000. Pembelian di sisi kredit 5.200.000. Pembelian di sisi kredit sebesar 5.200.000. Beban sewa di sisi kredit sebesar 100.000. Kita cari beban sewa sisi kredit sebesar 100.000. Beban gaji di sisi kredit 2 juta. Cari beban gaji di sisi kredit sebesar 2 juta. Beban perlengkapan di sisi kredit 500.000. Cari beban perlengkapan. Nah, ini di sisi kredit sebesar 500.000. Kemudian beban penyusutan peralatan di sisi kredit sebesar 600.000. Kemudian beban asuransi di sisi kredit sebesar 100.000. Nah, kalau akun beban ini sudah kita pindahkan, kita lanjutkan ini yang memindahkan laba. Yang pertama adalah ikhtisar laba rugi sisi debit 570.000. Nah, di sini sudah ada angka sebesar 8.860.000. Berarti sekarang kita tambahkan dengan 570.000 ini, hasilnya sebesar 9.430.000 rupiah. Oke, kita pindahkan modal di kolom kredit sebesar 570.000 rupiah dan di kolom debit sebesar 300.000 rupiah. Selanjutnya kita pindahkan prime di kolom kredit sebesar 300.000 rupiah. Oke, karena jurnal penutup sudah kita selesaikan, selanjutnya kita jumlahkan debit ke bawah dan kredit ke bawah. Sama-sama jumlahnya harus balance ya, sebesar 20.160.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita harus mengerjakan neraca saldo setelah penutupan. Dalam pengerjaan ini kita hanya memindahkan atau menyalin saja dari neraca saldo dan jurnal penutup ini. Oke, dalam pengisian neraca saldo setelah penutupan ini kita hanya menyalin yang sudah kita kerjakan tadi, neraca saldo dan jurnal penutup ini ke sisi neraca saldo setelah penutupan. Oke, seperti ini ya. Untuk selanjutnya, nah untuk akun Nona Raya ini di neraca saldo terdapat di kredit dan di jurnal penutup, ada di debit, ada pula di kredit. Jadi jika ada saldo yang seperti ini, kita harus mengurangi yang tidak sama. Kredit dengan debit harus kita kurangi dan jumlahkan kembali ke kredit. Hasilnya sebesar 24.970.000 rupiah. Untuk prime ini di neraca saldo terdapat di debit dan di jurnal penutup terdapat di kredit. Ini kita kurangi ya, jadi hasilnya sama dengan 0 dan kita strip saja. Dan untuk penjualan di sini ada di kredit dan ada di debit, kita kurangi sama dengan 0. Untuk akun retur penjualan ini neraca saldo berada di debit dan jurnal penutup berada di kredit, kita kurangi sama dengan 0. Begitu juga kita ulangin caranya sampai di akun pembelian. Oke, untuk retur pembelian ini kita
kurangi 300 dikurang 300 sebesar 0. Begitu juga dengan potongan pembelian. Selanjutnya untuk akun beban sewa di neraca saldo ini terdapat di debit dan di jurnal penutup terdapat di kredit. Di sini kita kurangi aja, hasilnya tetap strip. Dan untuk intisar laba rugi di neraca saldo terdapat di debit sebesar 1 juta dan jurnal penutup di debit sebesar 9.430 dan di kredit 10.430. Ini kita jumlahkan dulu, 1 juta ditambah 9.430 dan dikurangi 10.430.000. Hasilnya sama dengan selanjutnya di akun beban gaji di neraca saldo di sisi debit ini sebesar 2 juta dan jurnal penutup di sisi kredit sebesar 2 juta. Karena beda kita kurangi dan hasilnya masing-masing 0. Untuk utang gaji ini hanya ada di neraca saldo di sisi kredit, kita pindahkan saja. Oke, untuk akun beban perlengkapan sampai beban asuransi ini kita pindahkan saja meskipun sisinya sama-sama berbeda, ada yang di debit dan kredit, namun hasilnya sama-sama 0, jadi kita pindahkan dan strip saja ya. Terakhir, akun sewa dibayar muka kita pindahkan sebesar 1.100.000 di sisi debit. Oke, semua sudah dipindahkan. Selanjutnya kita menghitung jumlahnya sebesar 40.770. Oke, di sini semua jumlahnya balance ya teman-teman. Oke, untuk neraca saldo setelah penutup ini sudah kita susun berurutan dari nomor akun 111, 112, 113, 114, 115, 116 yang merupakan harta lancar, dan 121 dan 122 yang merupakan harta tetap, dan 211 dan 212 yang merupakan utang jangka pendek, dan untuk 221 utang jangka panjang, dan 311 yang merupakan modal. Nah, untuk pembuatan neraca saldo setelah penutupan ini, akun-akunnya harus kita sesuaikan dengan nomor akunnya ya. Oke, jadi ini adalah siklus akuntansi akhir neraca saldo setelah penutupan dari toko Sembako Raya Indah. Terima kasih yang sudah menyimak hasil dari kami. Saya selaku dari kelompok 5, mohon maaf jika ada salah ucapan maupun kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.